Mempelajari ilmu administrasi, hal ini merupakan kegiatan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Ilmu administrasi akan selalu kita temukan dalam kehidupan, dan ini bersangkut paut dengan unsur-unsur lainnya. Di dalam hidup manusia, selalu ada aktivitas yang saling bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya penataan dari usaha kerjasama, yang hal ini dapat dikemukakan dengan satu istilah, yaitu administrasi. Administrasi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang secara khas mempelajari administrasi sebagai fenomena masyarakat modern. Administrasi pada dasarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pada masyarakat yang hidup nomaden, mereka sudah melaksanakan kegiatan administrasi. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan baru berkembang pada awal abad ke-19. Meskipun umur administrasi sudah lama, tetapi administrasi masih menjadi kajian yang menarik perhatian karena beberapa kasus yang terjadi pada saat ini banyak dihubungkan dengan ketidakberesan dalam kegiatan administrasi. Dapat dikatakan bahwa maju mundurnya suatu negara tidak dilihat dari adanya pembangunan gedung-gedung tinggi, rumah sakit, kantor pemerintah yang megah, tetapi dilihat dari administrasi yang dimilikinya. Negara hancur atau runtuh bukan karena gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, dan bencana alam lainnya, tetapi karena buruknya administrasi yang dijalankan oleh administratornya. Adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu ciri buruknya administrasi yang dijalankan. Perkembangan administrasi sejak dulu sampai dengan sekarang sudah mengalami beberapa periode atau fase perkembangan, dimulai dari administrasi sebagai seni sampai dengan administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Administrasi sebagai seni muncul bersamaan dengan peradaban manusia. Secara jelasnya, bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa administrasi sebagai seni sudah dijalankan semenjak manusia berbudaya. Dengan mengembangkan ciptanya atau akal pikirannya, rasanya atau seninya, karsanya atau kehendaknya, dan adanya kerjasama di antara dua orang atau lebih dalam rangka mencapai suatu tujuan. Perkembangan administrasi sebagai seni dibagi ke dalam 3 fase, yaitu fase prasejarah, fase sejarah, dan fase modern. Pada fase prasejarah berakhir pada tahun 1 Masehi. Fase prasejarah membuktikan adanya administrasi meskipun masyarakat purba tanpa sadar telah menjalankannya. Pada fase ini, berkembang beberapa peradaban manusia di mana masing-masing peradaban memberikan kontribusi bagi perkembangan administrasi. Fase prasejarah terdiri dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, Mesir, Cina atau Tiongkok, Romawi, dan Yunani. Pada zaman Mesopotamia, telah dijalankan prinsip-prinsip administrasi, terutama pada bidang pemerintahan, perdagangan, komunikasi, dan pengangkutan, terutama pengangkutan sungai. Sejarah membuktikan bahwa masyarakat Mesopotamia telah menggunakan logam sebagai alat tukar. Hal ini untuk memudahkan sistem jual-beli dalam perdagangan. Pada zaman Babilonia, administrasi pemerintahan, perdagangan, berhubungan, dan pengangkutan juga teknologi sudah berkembang dengan adanya bukti taman gantung Babilonia. Kemudian, perkembangan pada zaman Mesir kuno terdapat pada pemerintahan, perhubungan, pajakan, militer, dan pertanian termasuk sistem irigasi. Namun, pada zaman ini, administrasi bukan dijalankan untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan Fir'aun dan keluarganya, karena Fir'aun dianggap sebagai dewa dan sebagai pengabdian terhadap Tuhan. Pada zaman Tiongkok kuno, administrasi berkembang secara khas dengan adanya sistem administrasi kepegawaian yang baik atau merit system. Pada zaman Romawi kuno, muncul administrasi militer, pajak, dan perhubungan. Hal ini mengingat Romawi memiliki wilayah yang sangat luas dan kekuasaan yang besar. Pada zaman Yunani kuno, administrasi berkembang dengan munculnya konsep demokrasi, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Kemudian,
Pada fase sejarah terjadi pada tahun 1 Masehi hingga tahun 1886. Pada fase sejarah ini, di abad 15 timbul aliran gereja Katolik Roma yang memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan pemikiran administrasi, terutama dalam bidang organisasi. Pada awal abad ke-19 di Eropa, muncul 3 kelompok ahli pada saat yang bersamaan dengan pemikiran yang berbeda yang memberikan kontribusi bagi perkembangan administrasi, yaitu kaum kameralis di Jerman dan Australia, kaum merkantilisme di Inggris, dan kaum fisiokrat di Prancis. Kemudian, fase modern dimulai dengan adanya revolusi industri. Revolusi industri membawa perubahan yang sangat pesat terhadap perkembangan administrasi. Pada fase ini, administrasi mulai berdua status, yaitu administrasi sebagai seni dan administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Pada fase modern, ditandai dengan lahirnya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Henry Fayol dan Frederick Winslow Taylor. Pada fase ini, pelaksanaan administrasi mulai menggunakan metode-metode ilmiah. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan dapat dipelajari melalui pendidikan dan latihan administrasi. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan merupakan salah satu disiplin ilmu yang relatif baru yang dimulai dari adanya gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori oleh Henry Fayol dan Frederick Winslow Taylor. Henry Fayol merupakan seorang teoris manajemen atau administrasi asal Prancis dan salah satu kontributor paling berpengaruh dalam konsep manajemen atau ilmu administrasi modern. Sementara itu, Frederick Winslow Taylor merupakan seorang insinyur mekanik asal Amerika Serikat yang terkenal dalam usahanya meningkatkan efisiensi industri. Taylor dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah dan merupakan pemimpin intelektual dari gerakan efisiensi. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pengertian administrasi, yaitu dilihat dari penggunaannya dan bidang kajian administrasi. Yang pertama, pengertian administrasi dalam arti sempit, yaitu administrasi dinilai sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan kertas, pekerjaan tulis-menulis, korespondensi, dokumentasi, ataupun pembayaran. Sementara itu, pengertian administrasi dalam arti luas, yaitu administrasi tidak sekedar pekerjaan membuat surat, mengirim surat, menyimpan dokumen, membayar rekening, dan pekerjaan ketik-mengetik saja, melainkan segenap kegiatan penataan atau pengaturan yang dilakukan untuk menata dan menjalin kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Leonard Dupuy White, ilmuwan politik dan sejarawan Amerika yang berspesialisasi dalam administrasi publik di Amerika Serikat, mengemukakan bahwa administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara ataupun swasta, sipil atau militer, usaha yang besar maupun usaha yang kecil. Sementara itu, menurut Herbert Alexander Simon, seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat, administrasi adalah kegiatan dari kelompok yang mengadakan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dan yang terakhir, menurut Prayudi Atmosudiryo, administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi berkaitan dengan organisasi. Artinya, administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Jadi, siapapun yang ingin mengetahui adanya administrasi, ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih ada dan berkembang saat ini. Implementasi ilmu administrasi dalam bisnis dapat dilihat dari adanya penyusunan perencanaan proses bisnis yang hal ini juga merupakan bagian dari penataan tata laksana bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, dan terukur sehingga pada akhirnya tujuan bisnis dapat tercapai dan menghasilkan output yang bernilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Administrasi bisnis memiliki karakteristik, di antaranya yang pertama, terdiri dari 2 orang atau lebih. Aktivitas administrasi bisnis pada umumnya dikelola oleh beberapa orang dan tergantung skala bisnisnya. Perusahaan atau badan usaha tingkat besar akan membutuhkan tenaga administrator lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Selain itu, tenaga administrator juga harus memiliki kemampuan sesuai dengan ruang lingkup kerja administrasi bisnis sehingga sistem administrasi dapat berjalan dengan baik dan teratur. Yang kedua,
Terjalin kerjasama. Administrasi dalam bisnis membutuhkan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait. Kerjasama tersebut harus dilandasi oleh kesadaran bahwa masing-masing pihak saling membutuhkan dalam upaya mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang solid dapat meningkatkan kinerja dan hasil yang maksimal. Agar kerjasama berjalan baik, maka dibutuhkan komunikasi yang baik dalam menyusun administrasi bisnis. Dan yang ketiga, terdapat proses dan usaha. Administrasi bisnis dapat terjadi jika ada proses usaha di dalamnya. Proses usaha tersebut akan menghasilkan data-data yang harus dihimpun dan dikelola. Selain berhubungan dengan data, proses bisnis juga melibatkan hal-hal lainnya. Misalnya, keperluan surat niaga, data karyawan, agenda, dan lain-lain. Itulah sebabnya mengapa administrasi bisnis sangat besar peranannya dalam operasional sebuah bisnis. Yang keempat, adanya bimbingan dan pengawasan. Semua jenis usaha memiliki struktur organisasi, mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Pimpinan usaha erat hubungannya dengan administrasi bisnis karena setiap kegiatan administrasi harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan. Koordinasi yang baik antara bagian administrasi dengan pimpinan akan menciptakan kondisi internal perusahaan yang sehat, dan pada akhirnya kinerja perusahaan akan berjalan sebagaimana mestinya. Yang terakhir, yang kelima, mempunyai tujuan. Aktivitas administrasi bisnis bertujuan untuk mencapai tujuan yang jelas bagi perusahaan ataupun organisasi. Dengan administrasi yang baik, perusahaan maupun organisasi bisa tetap bertahan dan terus berkembang. Bagi Anda, pemilik perusahaan ataupun pemimpin sebuah organisasi, kelolalah perusahaan Anda dengan baik dengan memiliki sistem administrasi, mulai dari pembuatan perencanaan bisnis yang jelas, adanya visi misi tujuan, struktur organisasi, prosedur ataupun cara bekerja, standar, aturan, hukuman, dan lain sebagainya. Demikian sedikit penjelasan mengenai perkembangan ilmu administrasi dan implementasinya dalam bisnis. Semoga dapat memberikan gambaran bagi Anda dalam memahami sejarah ilmu administrasi dan penerapannya, meskipun dengan keterbatasan waktu penjelasan yang saya miliki. Jika audiobook ini bermanfaat bagi Anda, silakan like, comment, dan subscribe. Saya Ida Danuvita, salam sukses, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.